ya. Padahal di Alkitab itu nama Yudas begitu banyak. Paling tidak ada 5 kata Yudas, saudara, yang bertebaran di kitab Perjanjian Baru. Di antaranya murid Yesus juga kan memang ada 2 Yudas, ya. Yudas yang anaknya Simon, yaitu Iskariot, yang mengkhianati Yesus. Kemudian ada yang namanya Yudas Tadius. Yudas juga ada yang saudara tirinya Yesus juga namanya Yudas, ya. Di Alkitab juga ada yang namanya Yudas, tapi dia orang revolusioner. Dan ada namanya Yudas Barsabas juga. Jadi ada banyak Yudas. Waktu itu nama Yudas pasaran sekali. Tapi yang sangat terkenal, saudara, yang masuk berita adalah waktu itu adalah Yudas Iskariot. Nah, hari ini saudara, menit-menit ke depan saya ingin saudara mengajak saudara untuk kita belajar dari kasus Yudas ini. Karena ini penting, saudara, karena ini 12 murid Yesus, ya, bukan 70. Bukan 5.000 orang, tapi ini 12 murid Yesus, dan di antaranya ada yang namanya Yudas. Nah, mari kita buka dalam Lukas, saudara, pasal 22 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-6. Kitab Lukas pasal 22, saudara, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-6. Di sana dikatakan begini. Masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya, ya. Konon dikatakan ada 30 keping uang perak tawarannya. Ayat yang ke-6, ia menyetujuinya, Yudas menyetujuinya, deal waktu itu, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, Yudas, saudara, saya pelajari tentang Yudas. Ini Yudas, saudara, adalah orang yang sangat diberkati saudara hidupnya. Yudas itu termasuk tergolong, saudara, dari semua orang yang hidup di dunia ini, orang yang sangat-sangat beruntung. Ada 4 hal yang saya katakan kenapa dia sangat diberkati. Pertama, dia dipilih langsung, saudara, oleh Tuhan Yesus, ya. Dan saudara-saudara bisa baca di kitab Injil-Injil, sebelum Yesus memilih murid-muridnya, tentu dia berdoa dulu. Dia berdoa semalam-malaman, dia nggak mungkin salah pilih. Mungkin saudara ada yang berkata, apakah Yesus tidak tahu Yudas itu calon pengkhianat? Dia adalah seorang pencuri, punya sifat yang buruk. Dia mungkin tahu sifat saudara dan saya. Tapi dia karena kasih karunia-Nya kan juga dia memilih kita dan saudara. Ya, jadi saya rasa dia tahu Yudas itu siapa. Tapi dia memilih Yudas. Jadi orang yang diberkati adalah Yudas Iskariot. Kedua, saudara, Yudas juga adalah orang yang banyak dipercaya Tuhan. Dari 70 murid, saudara, kalau saudara baca di kitab Lukas pasal yang ke-9, dari 70 murid yang diutus ke desa-desa, saudara, diantaranya ada juga Yudas Iskariot. Dan di sana Yesus memperlengkapi dengan pengurapan yang kuat sekali kepada mereka. Dan Yesus berkata, kalau ada orang sakit, sembuhkan mereka. Ya, kalau ada orang yang kerasukan setan, lepaskan. Saya rasa Yudas pengalamannya banyak soal-soal seperti ini. Dia masuk ke desa satu, ke desa yang lain, dia memberitakan Injil, kemudian dia menyembuhkan banyak orang, dan dia mengusir setan. Setan tahu siapa Yudas pada awalnya. Dia orang yang sangat dipercaya sama Yesus. Kemudian dari 12 murid itu, Yesus anggap, saudara, ada satu bakat yang besar dalam diri Yudas, potensinya besar, kemudian dipilih dia menjadi bendahara. Yesus tidak salah pilih, ya. Dia tidak asal comot begitu, kemudian karena memang tidak ada orang, udahlah engkau aja Yudas, enggak. Pasti dia sudah ada pertimbangan-pertimbangan. Yesus juga bukan orang yang bodoh, dia orang organisatoris, dia orang yang bisa memanage semuanya. Dia tentu kalau dia memilih Petrus jadi juru bicaranya, pasti Petrus orang yang reaksionis, dia juga tahu sifat-sifat mereka semua. Diangkatlah Yudas menjadi seorang bendahara. Dan saat ini kamu jadi pengurus. Nah, pengurus itu, saudara, kalau orang yang namanya pengurus itu dekat dengan pemimpin. Dan orang yang pertama kali tahu rencana Yesus pasti Yudas Iskariot. Ya, besok kita jadwalnya kemana, besok kita akan ada undangan kemana, ya, uangnya ada. Jadi enak, jadi pengurus waktu itu enak karena dia sudah tahu luar dalamnya Tuhan Yesus. Rencananya juga yang awal-awalnya dia tahu lebih dulu. Ini kan kesempatan emas bagi Yudas sebenarnya. Dan ketiga, saudara, Yudas ini adalah satu-satunya orang, saudara, di dunia pada waktu itu yang punya guru terhebat. Ya. Kenapa saya katakan guru terhebat? Kalau saudara bisa baca, ya, khotbah-khotbah Yesus kemudian dikomentari oleh beberapa orang Yahudi. Ya, orang Yahudi mengatakan isi dan cara khotbahnya Yesus itu berbeda dengan orang-orang Farisi. Mereka berkata, kita sering dengar khotbah orang Saduki, orang Farisi, ya, ahli Taurat, tapi upasannya Yesus itu berbeda dan dia adalah orang luar biasa. Dan ini adalah gurunya Yudas Iskariot.
Saya rasa tidak semua Injil-Injil ini menulis apa yang dikhotbahkan Yesus. Barangkali pada waktu mau tidur, Yesus sharing-sharing kepada mereka. Jadi enak sekali sebenarnya jadi Yudas posisinya waktu itu. Dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Ya kalau perempuan Samaria kan dia mau ikut Yesus kan nggak boleh, kamu pulang aja. Ada beberapa orang yang ikut Yesus katanya kamu pulang saja dan beritakanlah Injil. Tapi Yudas itu dipilih langsung. Dan yang ketiga ini saudara, amat penting bagi saudara karena Mahatma Gandhi pun saudara, orang yang non Kristen saja ketika dia baca tentang khotbah bukit di bukit, saya lagi kupas ya khotbah di bukit di hari Kamis ya, dia mengatakan waktu saya baca khotbah di bukit, kata Mahatma Gandhi, Yesus itu adalah guru yang terhebat yang saya pernah tahu. Itu orang non Kristen loh saudara. Jadi sebenarnya Yudas harus tahu diri pada waktu itu bahwa dia punya guru yang paling hebat. Kalau dia punya gembala sidang yang paling hebat, beda dengan orang-orang Farisi, orang-orang bayaran. Dan keempat, saudara, kenapa saya katakan Yudas itu sangat beruntung hidupnya? Dia punya teman-teman yang baik. Saya nggak pernah lihat ya Petrus atau mungkin Filipus atau siapapun di kalangan teman-temannya 12 ini, saudara, 11 murid yang lain, saudara, itu mau menjatuhkan Yudas. Ada mungkin, katakanlah ada yang jadi pemungut cukai, kemudian dia sudah bertobat dan tidak pernah tertulis di situ. Mereka saling gesek, saling sikut ya. Kalau di politik sekarang kan, ya sudah bingung saudara ya, kayak main catur aja. Ya mungkin menit ini ke depan aja kita udah tahu ya semua otaknya itu dipakai untuk kekuasaan dan sebagainya. Tidak ada yang menjatuhkan Yudas, tidak ada yang menjelek-jelekan Yudas, nggak ada. Jadi katakanlah kalau Yudas itu punya komsel, saudara, PKS-nya pemimpin komselnya itu adalah Yesus, saudara, dia punya teman 12 ini komsel terbaik yang saya pernah lihat. Ini komsel terhebat ya. Kalau misalnya di Betani kan namanya family altar katanya ya. Apapun namanya, kelompok kecil ini adalah kelompok kecil. Dan Alkitab kita mengatakan katanya kalau pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan-kebiasaan baik. Katakanlah Yudas punya kebiasaan yang buruk. Nah pergaulan yang baik harusnya kan bisa mengubah kebiasaan yang jelek juga. Jadi Yudas itu orang yang sangat beruntung. Tidak ada yang coba menjatuhkan dia. Tidak ada orang yang menjebak dia. Tapi Alkitab kita mengatakan tadi dikatakan Yudas itu kemudian mengkhianati Yesus, dan dia dengan cara mengkhianati bagaimana menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Dan yang kedua, saudara, fakta yang kedua yang saya baca, setelah dia tahu Yesus dihukum mati dan Yesus tidak bereaksi apa-apa, kemudian dia katanya dia bunuh diri, ya, dia bunuh diri di dalam kitab Matius ya 27, dan di dalam kisah Rasul pasal 1 dikatakan perutnya itu terbelah, ya, ususnya keluar. Ya, di kalangan teologi itu mereka bingung ya, ini yang betul bunuh diri atau perutnya terbelah katanya para teolog betul dua-duanya. Sebab Lukas ketika dia tulis kisah para rasul, dia coba kronologisnya lebih panjang daripada kitab Matius. Kalau Matius kan awalnya ketika dia frustasi, saudara, ketika dia kecewa dia bunuh diri, digantung diri. Ya, mungkin saudara tidak ada yang tahu dia di mana gantung diri. Sudah 1 hari, 2 hari, sudah berapa lama dia gantung diri, saudara. Kemudian kan lama-lama talinya juga nggak kuat, ya. Dan mungkin juga dia memang kadang sudah jadi mayat, akhirnya ininya jadi lembek gitu ya. Ketika dia jatuh ke bawah, perutnya terbelah. Cara matinya saja tidak enak. Kalau waktu itu ada foto, saudara, di foto mungkin tidak enak kita lihat. Dan itu pasti TV One ini nomor 1 ya, yang membunuh kita ini. Ya, ini murid Yesus yang paling hebat, dia mati bunuh diri. Wah, itu tiap hari kita pasti dengar beritanya. Pasti ini kesohor di seluruh Israel, saudara, murid Yesus yang namanya bendahara Yesus itu matinya bunuh diri. Dan yang ketiga, saudara, fakta yang ketiga, ini yang menjadi polemik di kalangan para teologi. Kemungkinan besar katanya para teolog, Yudas itu matinya masuk neraka. Menurut saudara, Yudas matinya masuk mana? Ya, nggak ada yang tahu ya. Saya baca ya. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-12. Yohanes 17 ayat yang ke-12 dikatakan begini, ya. Yohanes 17 ayat yang ke-12. Yesus berkata kepada Bapaknya ketika dia berdoa, selama aku bersama mereka, ya, dengan 12 murid itu, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Siapakah dia yang ditentukan untuk binasa? Yudas kan?
Bahkan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya, Living Bible International dikatakan ini the son of hell. Dikatakan selain daripada dia anak neraka. Sudah ada cenderung untuk menafsirkan, ya, ketika dia mati, kira-kira posisi dia atau status dia itu di mana? Saya nggak tahu, ya. Tapi kemungkinan besar juga, ya, nanti saudara lihat aja, ya. Kalau di sorga tidak ada, berarti dia ke neraka, begitu. Kalau saudara di neraka, terkabarilah, ya. Ya, gampang aja kan, saudara. Kita kan menafsirkan boleh. Tapi ini kan jadi pelajaran bagi kita, ya. Dia mengkhianati Yesus, dia menjual Yesus, kemudian dia matinya caranya nggak enak, dan ujung-ujungnya dia mati, saudara. Jerih payahnya dia, bertahun-tahun dia ikut Yesus, dia melayani Tuhan, kemudian dikatakan dia jadi anak neraka. Bahkan dalam kitab Matius dikatakan lebih baik dia itu tidak dilahirkan. Yudas ini lebih baik tidak dilahirkan daripada dia dilahirkan, kemudian posisi dia atau peranannya di dalam hidup ini menjadi orang yang mengkhianati Yesus. Jadi sebenarnya Alkitab itu sudah berkali-kali mengatakan Yudas itu posisinya kurang begitu bagus di sana, di akhirat. Makanya dia digantikan oleh Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat penyebabnya, saudara. Penyebabnya ada dua, ya. Pertama-tama saya pelajari tentang Yudas ini, kemungkinan besar, ya, kenapa dia rela, kenapa dia tega mengkhianati Yesus, kemudian dia mau menjual Yesus. Kemungkinan pertama itu adalah karena Yudas itu punya pengenalan yang dangkal akan Yesus. Berkali-kali saya coba baca, saya cari konkordan, ya, saya coba sisir semua ayat-ayat di Alkitab, apa saja yang diketahui Yudas tentang Yesus. Rupanya Yudas hanya tahu, mari kita baca saja dalam Matius pasal yang ke-26, saudara, ayat yang ke-25 dikatakan begini. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya, Rabi. Jadi dia kenal Yesus itu cuma sebatas manusia, saudara, yang punya bakat mengajar, begitu aja. Jadi dia kan dari awal dia ikut Yesus, oh, Yesus ngajar tentang kerajaan Allah, Yesus buat perumpamaan. Jadi dia pikirannya kenal Yesus itu hanya sebatas seseorang, saudara, manusia biasa saja, bukan Tuhan, bukan juru selamat, bukan Mesias. Tidak pernah dia mengatakan Yesus itu Mesias. Dia guru yang ia adalah manusia yang kita mengajar. Ayat yang ke-49 pasal yang sama, saudara, ketika dia hendak mengkhianati Yesus, gelarnya masih sama dalam Matius 26, saudara, ayat yang ke-49. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Jadi pengenalannya tidak pernah berubah. Jadi pengenalan juga berdampak kepada kehidupan rohani saudara. Saudara, tinggi rendahnya seseorang menghargai orang lain itu dari pengenalan, ya, akan orang lain itu. Misalnya saudara nanti pulang ada ketemu pengemis, ya, kan penghargaan saudara kepada pengemis sama presiden beda dong. Kalau saudara ketemu seorang yang saudara anggap, saudara hormati sekali, dia presiden atau mungkin dia adalah orang yang saudara salut begitu, sikap saudara juga pasti berbeda. Nah, Yudas mengenal Yesus hanya sebatas guru saja. Ya, guru kan manusia biasa, dia tidak ubahnya seperti agama-agama lain. Saya dulu tahun 83 saya kan sekolah teologi, ya. Tahun 87 saya lulus di Jogja, saudara. 87 sampai 91 saya sempat ngajar teologi di situ. Waktu itu saya nggak main musik, ya, belum main musik, jadi masih bisa organ-organ lah. Waktu itu belum ada kayak pressure worship seperti sekarang, ya. Lalu tahun 92 mungkin, ya, kurang lebih saya pulang ke Jakarta. Saya gabung dengan Jakarta Presenter, ya, cikal bakalnya GPCC. Jadi teman-teman saya itu banyak yang jago-jago main. Sekarang mereka main di Duta Injil. Kalau nggak salah, ntar sore datang salah satu, ya. Lalu ngajar di sini, ya. Terus kita main, ya. Saya kebetulan yang suruh menjadwal, koordinatornya ya Fetri, kita undang, ya, pokoknya WL begitu. Ya, latihannya atau tadi berapa menit? Kita 5 menit latihannya loh, saudara, ya. Datangnya suka kan jam 7 malam mulai, dan jam 7 kurang 5 datang. Dia kasih cuma begini, katanya, gimana? Ya, kita memang ada satu waktu, saudara, dalam seminggu itu kita disuruh latihan, udah dibayarin latihan, seragam dibeliin, nanti dibeliin seragam kali ini, ya, kalau rutin di sini, ya, kita dibeliin seragam. Ini seragam mereka loh, saudara, ini jasnya, makanya jasnya kan ada kuning-kuning ini kan, ya. Ini bukan yang saudara saya nampang, ini jasnya Jakarta Presenter dulu, keren dulu Jakarta Presenter, saudara, ya. Orangnya juga ratusan ribuan datang, ya. Terus udah beberapa tahun kemudian kita berpisah, ya, nyari kerjaan masing-masing. Ada yang rekaman, ya, Dion, ya, masih rekaman. Ada yang pergi ke Jogja. Saya kan nasibnya segera tahu, ya, jadi pelayanan kosmonoksi dan sebagainya, buat buku lagu dan sebagainya. Pernah satu ketika kami reuni
Dimoy, saudara. Jadi kita kumpulkan tuh pion dari mana-mana, kita kumpulkan semua. Orangnya sibuk-sibuk sekali sekarang. Nah, ada kebetulan yang di Yogyakarta, saudara, yang main bass itu salah satu orang yang memang dulu kita ambil, saudara. Pengenalan dia sama saya tuh kemungkinan berbeda. Ya, dulu dia kenal saya sebagai pemain musik. Kan nggak mungkin dong kita lagi main musik, saya ngomong sama teman-teman, gue sekolah teologi ya, gue dulu juara ya, gue dulu ngajar, kan nggak mungkin begitu kan? Ya kita kalau lagi main musik aja ya. Sampai ada pemain musik lain, kita main musik dua keyboard, satu pemain keyboard, ketika dia dengar saya khotbah, menyek sudah ya. Pak Yusuf mana bisa khotbah katanya? Mana bisa dia khotbah katanya? Dia kan cuma bisa main musik. Saya diem pada begitu. Seperti Yesus seperti apa? Ditantang sama iblis. Kalau kau betul anak Allah, coba rubah batu ini menjadi roti, begitu kira-kira ya. Ya lama-lama mungkin teman saya yang di Jogja ini tahu. Dia tahu saya buat buku lagu, dia telepon. Ini Yusuf, ini kan Ipong kan kata dia kan? Iya. Ini temen gue nih katanya, dia telepon saudara. Nah kebetulan bulan Juli ini nanti karena memang nggak ada jadwal sih dia, bulan Juli saya dengan anak saya ke Jawa Tengah, saudara. Ada reuni pendiri Pondok Penuai di Kopeng. Jadi saya kebetulan udah kita kosong jadwal, saudara. Kita ke Semarang, ke Boyolali. Saya dirikan 2 gereja di sana. Boyolali ada 2 gereja, lalu di Jawa Tengah Klaten gerejanya besar. Jadi di gereja Klaten ini dia dengar saya mau datang, kemudian diundang. Yang menarik ini adalah ketika saya mau ke Jogja, teman saya kan ada di Jogja, saudara. Wah, yang heboh dia, ya. Sebenarnya dia mau bayarin juga istri saya. Tapi kalau ke Jogja kamu mesti mampir ke tempat saya. Mungkin dia sudah sukses nih. Jadi selain dia kerja, dia mungkin seorang manajer. Jadi mobilnya saja bagus, saudara. Dia sering kirimin itu bakpia patok, saudara. Mau lagi gak katanya? Saya nggak terlalu doyan, cuma istri saya sama anak saya doyan. Nah waktu saya mau ke sana, di bookingin hotel yang bagus tuh, saudara. Ya, saya kan bilang, udah hotelnya yang mungkin 100-200 ribu aja lah kan di Malioboro banyak kan, saudara ya. Ya, yang penting kita berdua sama anak saya pokoknya asal bisa. Kita kebanyakan kita jalan-jalan begitu kan, tidurnya paling malam-malam. Oh nggak bisa loh, nggak layak katanya. Dia tahu saya pendeta rupanya. Dia bilang kita bookingin sebutin nama hotel. Oh selamat bagaimana? Tenang katanya. Mau berapa hari kata dia. Saya mau katakan begini, saudara, saya agak pamer dikit, nggak apa-apa kan saudara ya. Karena kalau orang kenal kita, ya hanya sebatas misalnya tukang cuci, office boy, ya hanya dihormati kita kan hanya seperti office boy, ya. Ini saya kira ini pelayan-pelayan Tuhan loh harus dihormati juga. Saya kira ini bisa khotbah juga kapan-kapan saudara ya. Jadi kalau orang sudah meningkat pengenalannya, sikapnya dia terhadap kita juga berbeda. Dia nggak bakalan ngajak kita ke restoran yang murah warteg-warteg terus ya. Dulu teman saya ngajak saya ke warteg terus, ya. Tahu dia saya pelayan Tuhan begitu ya. Wah Pak Yusuf layak katanya diajak ke restoran yang bagus. Diajaklah kita ke restoran yang bagus. Jadi saya mengatakan kepada saudara, Yudas ini kemungkinan besar pengenalannya dangkal akan Yesus. Jadi dia tidak terlalu menghargai. Dan kalau toh memang dia betul masuk neraka, itu bukan karena bunuh diri saja. Karena memang dia tidak kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba tanya kepada Petrus. Petrus pertama memang dia mengenal Yesus sebagai guru. Ya, waktu coba kita baca saja Lukas pasal yang kelima, saudara. Kita perbandingkan. Lukas pasal 5, saudara, ayat yang keempat dan yang kelima. Lukas pasal yang kelima dikatakan begini. Ketika Petrus menebarkan jala di sana sini, kanan kiri tidak mendapatkan ikan, kemudian dia mau pulang, ketemulah dia dengan Yesus pada pagi-pagi itu. Dalam Lukas pasal yang kelima, saudara, ayat yang keempat dikatakan begini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau, guru, menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi pertama-tama, memang pengenalan orang, kalau orang khotbah, itu ya pengkhotbah, saudara ya. Dia memang bisa mengajar, ya pasti dia mengenal pertama-tama mengajar. Tapi dalam jangka waktu beberapa menit saja, ketika Simon melihat ikan begitu banyak ditangkap, ayat yang ke-8 kita lompat, saudara. Ayat yang ke-8 saya baca, saya kaget ya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sudah pindah, bergeser. Pertama dia harusnya nyebutnya guru dong, dan kedua dia harusnya nyebutnya guru. Tapi statusnya kemudian berubah. Ini bukan orang sembarangan.
siapa yang bisa perintahkan ikan masuk ke dalam jala? Pasti dia, Tuhan. Dia sampai tersungkur, sikapnya berbeda. Dalam beberapa menit orang bisa merubah pandangannya kepada Yesus. Makanya kalau khotbah kan biasanya kita dapat jatah berapa 40 menit, ya itu lebih daripada Petrus nangkap ikan. Saudara, pengenalannya bisa berubah kalau saudara bisa konsentrasi. Lalu beberapa bulan kemudian, ya kemudian Yesus menanya kepada semua murid, menurut kamu siapakah? Menurut orang siapakah saya? Lalu Petrus dia menambahkan kepadanya, saudara, apa yang dia ketahui tentang Yesus. Dia berkata, menurut saya engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Gua gelar langsung dia kasih. Mesias itu artinya penyelamat, juru selamat. Lalu anak Allah itu pada zaman itu adalah Allah yang kekal. Jadi Petrus dengan Yudas sangat berbeda sekali. Nah, saya berdoa biar saudara itu punya roh pengenalan akan Tuhan lebih baik. Yang datang hari Kamis, waktu saya datang hari Kamis, saya dikasih tahu ya, wah Kamis perjuangannya besar, berapa di sini Pak habis kerja, jadi nggak sebanyak ini ya. Nggak tahu ya, mungkin setelah ini Kamis mungkin banyak Pak ya, bisa aja kan. Saya rasa Kamis yang datang juga orang-orang yang haus, betul ya, orang-orang yang mau ditopang di tengah minggu itu, dia mau pengenalan lebih lanjut lagi. Sebab kalau waktu sudah berlalu, kita sudah tidak bisa dengar lagi, kita sakit, ya kita sudah mati, kita kan tidak bisa menambahkan lagi pengetahuan kita akan Tuhan. Percaya ya, pengenalan saudara akan Tuhan itu akan menentukan penghargaan saudara waktu saudara nyembah kepada Tuhan. Kalau saudara merasa Tuhan gembala saudara, saudara sembah dia sebagai gembala. Kalau dia adalah Allah yang kekal, yang perkasa, saudara sikapnya pasti berbeda. Dalam memuji Tuhan pasti berbeda. Lalu yang kedua, yang penyebab kedua kenapa Yudas itu mengkhianati bukan hanya karena pengenalan yang dangkal. Kedua itu, ini soal motivasi, soal pemicunya ya, soal pemicunya yang salah. Yang kedua dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-12. Dikatakan dalam Yohanes 12 ayat yang keempat dan yang sampai yang ke-6. Yohanes pasal 12 ayat yang keempat dikatakan begini. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering, ya, bukan kadang-kadang, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi sudah acap kali dia melakukan hal itu dan tidak ada yang tahu. Ini laporan Yohanes saja. Jadi kemudian jadi yang kedua, saudara, kemungkinan besar Yudas menjual Yesus juga karena uang, masalah uang, mau keuntungan. Ya, kita tahu Yesus dijual 30 keping perak. Nah, satu keping perak itu, saudara, kalau dijadikan dinar, itu satu keping perak itu nilainya 4 dinar, saudara. Saudara bisa hitung nggak ya? Kalau ada 30 keping perak, ya satu keping perak itu 4 dinar, jadi dia dapat 120 dinar. Bagi Yudas lumayan. Dia nggak dapat usulannya dia waktu 300 dinar tentang minyak narwastu, tapi ketika dia jual Yesus, dia dapat sebagiannya 120 dinar. Lumayan untuk 3 bulan kerja, sudah. 4 bulan ya, 4 bulan kerja, 3 sampai 4 bulan kerja. Dan Yudas ini memang dia sering mencuri. Saya nggak tahu, dia mungkin sering ngebon di warung-warung dia, jadi dia bayar begitu, saudara. Saya nggak tahu kenapa dia butuh uang, karena Alkitab tidak pernah membocorkan apakah dia sedang membangun rumah, apa dia punya pacar gelap, kan tidak tahu. Pokoknya uang itu selalu kesedot kepada Yudas. Ya, jadi dia ikut Yesus mungkin sekian persen, saudara, mungkin 30 sampai 40%, atau mungkin 50% itu karena memang karena uang. Waktu dia ditasbiskan menjadi pengurus bagian keuangan, kata dia, Tuhan tahu aja kebutuhan saya ya. Jadi dia tidak ada kesempatan mengambil uang terus, dan hanya tahu Yohanes. Dia dikatakan pencuri karena dia sudah berkali-kali melakukan hal itu. Ya, dia sering mencuri uang daripada yang disimpan oleh dia. Nah, kemungkinan besar Yudas itu karena uang dia menjual Yesus. Nah, saudara, janganlah saudara ikut Yesus itu karena mau mencari keuntungan belaka ya. Saya tahu kadang-kadang ada orang ikut Yesus karena memang pertama dia disembuhkan oleh Tuhan. Mama saya mengenal Tuhan Yesus juga, dia disembuhkan oleh Tuhan ya penyakitnya. Kedua, ada orang yang karena diberkati Tuhan, dia perusahaannya pilot gitu, kemudian ketika dia kenal Yesus, kemudian Tuhan berkati dia, bisa saja dia kenal Tuhan terus. Atau ada lagi, karena pasangan, saudara, dia berdoa bertahun-tahun, saudara, pada tahun itu ketika dia mengenal Tuhan Yesus, dia dapat jodoh, wah puji Tuhan ya. Tapi setiap kali
janganlah saudara terus-menerus saudara buat pemicu saudara ikut Yesus atau motivasi saudara itu hanya karena ini kan. Saudara tahu ya kalau orang pacaran ya, setahu saya orang pacaran itu kasih yang baik-baik kepada pacarnya, kepada kekasihnya. Ya kalau dia punya 2 motor butut satu, motor bagus yang satu, pasti dia pakai motor yang bagus. Kalau dia punya baju yang bagus, dia pasti pakai baju yang bagus lebih dulu. Karena pengalaman saya juga kan begitu saudara ya. Jadi kita kasih yang baik. Kalau misalnya dia ada kan di entertain juga ada yang waktu dia pacaran sebelum nikah, ya dia janji saya akan kasih kamu apartemen ya, saya akan kasih kamu mobil nanti begitu. Boleh saja itu promosi kan boleh kan. Saya waktu pacaran saya pernah ngomong berkali-kali ya. Waktu pacaran saya kasih kulkas sudah. Jarang orang pacaran kasih kulkas sudah. Saya ke rumahnya itu jarang nggak ada batu es. Jadi saya bilang saya diam-diam aja saya kirim. Kemarin saya bercerita ke anak saya bagaimana proses pengirimannya saudara ya. Saya ke Glodok, tapi belinya berapa duit? Ya tapi juga beli mahal-mahal, bukan kayak kulkas kita sekarang katanya. Tapi bagi orang yang butuh kan belum ada. Jarang loh orang yang pacaran kasih kulkas, jarang. Coklat banyak, ya, ajak nonton banyak, jarang kulkas, hanya saya doang. Kalau ada sinetronnya itu, wah. Tapi puji Tuhannya saudara, istri saya itu kawin bukan karena kulkas. Karena kalau orang terus-terusan begitu, kan cewek matre dikatakan betul ya. Mana kulkasnya? Kok cuma ada satu? Beliin nanti dong katanya papa saya. Ada saya beliin katanya, kan repot nanti saya. Ikut Tuhan juga sama. Nanti jangan-jangan kalau saudara tidak rubah motivasi saudara ikut Tuhan. Ya konsep saudara salah dalam ikut Tuhan. Mencium pacar saudara pun ada maksud yang terselubung. Pacar saudara mengira, wah ini cintanya makin besar nih karena saya suka kasih coklat, kasih kulkas ya. Tapi nggak tahunya dia mau lebih daripada kulkas, bisa saja kan? Nah kalau saudara bisa bedah hatinya dan tahu kebusukan, kepura-puraan, kemunafikannya dia mencium, wah seperti Yudas mencium Yesus kan bukan karena dia cinta, bukan karena dia cinta habis-habisan kepada Yesus, bukan. Karena dia mendapatkan kesepakatan 30 keping perak. Banyak orang yang begini. Kalau orang Kristen awal-awalnya cari keuntungan boleh setahun, 2 tahun, tapi kalau sudah beberapa tahun kemudian dia rubah dong. Kalau pacaran kan kawin kan bukan karena benda-benda kan, bukan karena materi, karena memang kita cinta dan karena kita suka sama seseorang itu. Nah, kalau saudara melakukan hal ini terus, saudara akan melakukan apa saja. Ini adalah mencari keuntungan. Nah, menarik ya, kata mencium ya, dikatakan dalam kitab Matius pasal yang ke-26 tadi kita baca itu berasal dari kata Yunani namanya kata pileo, kata pilen, PH ya, pilen gitu. Nah, kata pilen itu artinya mencium dengan penuh semangat dan berkali-kali. Jadi saya bayangin ketika Yudas ketemu dengan Yesus, dipeluknya semangat bukan ya? Rabi, nah begitu, pasti dia semangat menciumnya dan berkali-kali itu ciumnya. Jadi yang murid lain kan tidak tahu bahwa itu bagian daripada taktik Yudas untuk minta sesuatu kan sama imam besar. Murid lain kan nggak ada yang nuduh. Saya nggak pernah baca tuh di Getsemani dikatakan, Yudas potong itu kuping imam besar Malkus ya, prajuritnya, bukan Yudasnya. Nggak ada yang tahu. Mereka anggap Yudas lagi dia mau ngasih, tiba-tiba kok bocor kok rahasia Yesus bisa ada tahu di sini. Padahal diam-diam ketika dia mencium Yesus, di balik ciumannya Yesus itu, di balik dia mencium Yesus dengan penuh semangat, sebenarnya ada terselubung di keuntungan yang besar. Ya, penyembahan hari ini cukup bagus ya. Kalau kebaktian hari Minggu terus musik kayak begini kan cukup bagus. Saya juga semangat ini saudara. Tapi sekali lagi saudara, kita ibadah, kita melayani, kita menyembah Tuhan itu bukan karena kita hanya mau dapat sesuatu dari Tuhan. Karena kita tahu Dia itu layak disembah. Kita dikasih, nggak dikasih pun nggak apa-apa Tuhan ya. Kalau saudara ada yang sakit saat ini, saudara mesti ngomong, Tuhan saya disembuhin, boleh nggak disembuhin pun nggak apa-apa. Saya percaya Engkau tetap Tuhan di atas hidup saya. Nanti pasti disembuhin kalau gitu. Tapi kalau cuma dari dulu 10 tahun lalu, 20 tahun lalu kere terus mau jadi jadi kaya, saudara nggak punya jodoh, mau dapet jodoh, hanya itu terus ya. Itu daftar doanya nggak pernah ganti-ganti. Apapun yang saudara lakukan, nanti ujung-ujungnya pasti mintanya itu. Dan itu kemungkinan besar saudara bisa tukar Tuhan. Ada beberapa orang yang memang nggak dapat jodoh di kalangan Kristen, saudara stoknya sudah habis, dia keluar, dia ganti agama begitu saja gampang. Karena bagi dia itu tidak ada masalah. Dia mau dapat keuntungan belaka saja. Itu yang
Yang kedua, dan kemungkinan besar, saudara, Yudas itu menjual Yesus bukan karena uang saja, ya. Karena waktu dia tahu Yesus itu ketika diadili diam saja, ketika divonis mati dia Yesus diam saja, konon katanya dia diceritakan dalam kitab Injil, kemudian dia mengembalikan uang 30 keping perak itu kepada imam-imam, ya. Terus dia ribut sama imam besar di bait suci. Dia mengatakan, kenapa kamu kesepakatannya membunuh Yesus, katanya. Loh, kita kan menangkap tujuannya untuk membunuh Yesus, kira-kira begitu dramanya. Kemudian katanya Yudas itu kan membuang 30 keping perak. Jadi bukan presentasinya yang besar bukan karena uang saja dia menjual Yesus, dia buang 30 keping perak. Ada yang lain, saudara, yang terselip yang sementara orang nggak pernah bahas, saudara. Jadi Yudas itu rupanya orang yang ideal juga, ya. Dia kemudian setelah dia buang, kitab Matius mencatat tadi katanya dia menggantung diri. Nah, biasanya orang yang menggantung diri itu, hematnya saya, penyelidikan saya itu banyak sebab, ya. Putus asa bisa gantung diri, kecewa berat juga dia bisa gantung diri. Kemungkinan dia kecewa berat, Yudas. Kecewa karena apa yang dia impikan, apa yang dia harapkan, saudara, nggak terjadi. Dia sudah ngebayangin, saudara, awal-awalnya Yesus itu nyembuhin orang kan mudah banget, ya. Yang ngusir setan aja yang nggak kelihatan setan, saudara, dia bisa usir dengan mudah, ya. Bahkan dia bisa berjalan di atas air. Yudas juga menyaksikan hal itu. Bahkan dia pernah dengar, bahkan pernah lihat ada orang mati dibangkitkan. Bagi Yudas, kalau Yesus dicampakkan di tengah-tengah orang-orang Romawi, prajuritnya, bagi Yesus mudah sekali melawan orang-orang prajurit itu. Kan Yudas berharap ketika Yesus diadili, saudara, dia buat mujizat yang luar biasa. Minimal, saudara, itu kayak zaman sekarang itu kan ada silat-silat, ada sihir, ya. Satu kali kebut aja begitu banyak yang rebah begitu, saudara, ya, pada mati semua. Tapi ketika Yesus divonis mati dan dia dipecut, saudara, Yudas melihat, kok diam saja? Dia kecewa berat, saudara. Yesus tidak seperti yang dia pikirkan. Selama ini dia khotbahkan, saudara, khotbahnya tentang kerajaan Allah, katanya dia mau jadi raja. Minimal kalau dia jadi raja, dia biasa jadi menterinya. Semua yang dia impikan itu tidak tercapai, dia kecewa berat. Ya, saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara paksakan keinginan saudara dan coba atur Tuhan, Yudas kan coba atur Tuhan. Apa Tuhan tidak bisa berangkat sendiri ke salib? Bisa saja, saudara. Tapi dia punya peranan yang sangat jelek dalam sejarah. Dia coba untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Dia memaksakan keinginannya. Saya punya kenal, ya, seorang artis, seorang penyanyi perempuan, saudara. Beberapa tahun lalu dia sakit kanker, kepalanya sudah botak, kemudian dia sembuh, dia kesaksian, terus wartawan kami wawancara, bagus, kesaksiannya bagus, dan dia sudah diundang gereja yang satu, gereja yang lain, dia kesaksian di mana-mana. Nah, namanya kanker kan kita tidak tahu apakah akarnya habis apa tidak. Beberapa tahun kemudian dia sakit lagi, kepalanya juga hampir gundul. Wah, konon katanya beberapa teman ngomong, Pak Yusak dulu pernah dengar dia itu, iya. Dia kecewa berat sama Tuhan. Dia nggak mau sebut nama Tuhan Yesus lagi, katanya. Kok Tuhan Yesusnya kok malah tidur, katanya, nggak jawab dia. Banyak orang Kristen kan yang begitu. Kalau hanya melulu memaksakan keinginannya, saudara, salah satu sebab kenapa orang kecewa ikut Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya kalau harapannya tidak tercapai. Yudas itu tidak tahu apa yang terjadi. Malah ada yang penafsir yang mengatakan begini, kalau Yudas sabar saja, dia sabar, dia tidak bunuh diri, mungkinan berapa ya? Mungkin 24 jam saja dia sabar, karena Jumat kan. Mungkin dia bisa melihat Yesus bangkit, sudah betul, ya. Kalau dia sabar saja, ya dia tidak tahu apa yang terjadi. Kalau dia sabar saja, beberapa jam dia sabar, ya mungkin 24-25 jam. Minggu pagi ketika dia dengar Yesus bangkit, maka semuanya akan terjawab. Wah, tapi dia kan banyak yang nggak sabar, dia coba paksakan kehendaknya. Tuhan nggak begitu, saudara. Aturan main Tuhan tidak begitu. Dia raja segala raja. Nah, selain hal ini, saudara, yang saya mau kasih pelajaran kepada saudara ada dua hal lagi, ya. Yang pertama tadi pemicu yang salah. Kedua ini, kisah Yudas ini merupakan suatu peringatan keras, ya, peringatan yang berat bagi kita semua. Jadi kalau peringatannya begini, kalau saudara punya kesalahan dari hal yang kecil sampai hal yang besar, dari hal yang kecil saja saudara mesti saudara membiasakan diri untuk menyelesaikannya bersama dengan Tuhan, bertobat, ya. Sebab kalau saudara nggak menyelesaikan, nanti lama-lama kan ini kan bertambah. Yudas itu, siapa bilang Yudas tidak ditegur? Ya, saya akan buktikan kepada saudara. Yudas ditegur oleh Yesus dalam Yohanes 13. Kita lihat dalam Yohanes 13 ayat yang ke-21. Dalam kitab Yohanes pasal 13, saudara, ayat yang ke-21.
Dikatakan begini, ya, Yohanes 13 ayat yang ke-21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yudas ada di tengah-tengah mereka. Dan kalau sudah tahu konteksnya, Yudas sudah bermufakat dengan para imam besar tadi kita baca. Jadi waktu Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, nanti di antara kamu itu ada yang akan mengkhianati aku. Yudas kan sudah tahu. Harusnya dia berkata, aduh ya saya salah gitu kan. Tapi dia kan diam aja nih. Nah terus melompat ke ayat yang ke-26. Yesus kemudian setelah dia menyinggung nggak mempan, saudara, ayat yang ke-26 dia menegur langsung. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, dia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Kan pertama-tama banyak orang bertanya-tanya kan, kira-kira siapa nih? Katakanlah Yudas tuh nggak ngeh, ya, dia nggak sadar. Tapi kan Yesus kan berkata, nanti orang yang kepadanya saya akan berikan roti, dialah yang akan mengkhianati aku. Harusnya ketika Yudas dikasih roti, dia nangis dong. Kok Tuhan tahu sih niatnya saya? Ayat yang ke-27. Kemudian Tuhan memakai keinginan bebasnya dia. Dia berkata begini, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, ya. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah demikian segera. Ini kehendak pribadinya, udahlah, gak usah dipaksa-paksa kata Yesus. Kamu punya kehendak pribadi. Jadi Alkitab kita membuktikan bahwa Yudas itu dengan pilihannya sendiri dia mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, saudara tahu gak kenapa Yudas itu tidak ketahuan mengkhianati Tuhan? Sampai sini kan dia nggak ketahuan. Bahkan ketika Yudas disuruh mengkhianati Tuhan, Yudas kalau kamu mau mengkhianati aku, kamu pergi aja. Ketika kemudian Yudas pergi kan, dan beberapa murid yang lain tidak ada yang bertanya dia mau pergi kemana. Dia pikir dia disuruh beli roti katanya, disuruh apa-apa, nggak ada yang tahu. Dan kemungkinan besar Yudas adalah satu-satunya orang yang hebat dalam menyembunyikan kepura-puraannya. Kalau tidak ada yang tahu dia ngambil tas, cuma Yohanes yang tahu tadi. Dan tidak ada yang tahu dia rencananya mau mengkhianati Tuhan. Tapi Alkitab kita tadi mengatakan walaupun orang lain tidak tahu kan Yesusnya tahu. Yesusnya dia tegur berkali-kali kepada Yudas. Tapi Yudas kasihan ya, hatinya sudah kumpul dan dia sulit untuk bertobat. Ini merupakan pelajaran penting, saudara. Nggak jaminan orang yang udah melayani ya, yang udah nengking setan, usir nyembuhin penyakit, yang sudah dipercaya jadi pengurus, bahkan jadi pendeta sekalipun, nggak jaminan orang itu hebat ya kalau dia berhasil. Kemarin saya menghadiri satu seminar narkoba pagi-pagi, saudara. Kaget juga, saudara. Ada satu gembala sidang punya mungkin 500 sampai 1000 jemaat di Jakarta. Narkoba, saudara. Narkoba. Aset gereja mau dijual, gitu ya. Ribut sama majelisnya begitu. Apa ada, Pak? Ada. Ya, sebenarnya bukan satu, ada beberapa lain. Ada WL dia dijadwal dari satu minggu ke minggu yang lain, dari satu gereja ke gereja lain, saudara. Kadang-kadang satu minggu dia bisa dijadwal 5 kali WL. Narkoba juga, sabu-sabu. Ngeri, saudara. Sekarang moral itu sudah merosot di gereja juga. Makanya peringatan keras bagi Yudas. Yudas itu orang intil 12 murid, saudara. Jangan main-mainlah dengan keselamatan yang Tuhan kasih kepada kita, ya. Karena ini berat bagi kita. Lalu yang terakhir, saudara, kisah Yudas itu merupakan satu penghiburan bagi saya dan saudara. Ya, kalau ada orang yang berbuat jahat kepada saudara, memang itu menyakitkan kita. Ada orang yang mengkhianati, ada orang yang katakanlah orang seberang ngomongnya menzolimi kita. Ya, ada orang yang coba berbuat jahat kepada kita. Gak usah takut lah. Kalau saudara sudah berbuat banyak untuk orang itu dan orang itu tidak bisa berubah, jangan takut, karena setahu saya dari Alkitab kita yang kita baca tentang Yudas ini, pengkhianatan Yudas itu rupanya tidak bisa menggagalkan rencana Allah dalam diri Yesus, ya. Dan berkali-kali saya baca di Alkitab, kalau ada orang jahat kepada seseorang yang kepadanya Tuhan sudah punya rencana yang besar, misalnya kayak Yusuf gitu ya, walaupun lebih dari satu yang iri kepada dia, kakak-kakaknya semua kan iri hati kepada Yusuf. Kemudian Yusuf dijual, justru apa yang dianggap jahat ya oleh kakak-kakaknya ini, oleh Yusuf, saudara, oleh kita yang baca, justru nih dijadikan batu loncatan oleh Tuhan untuk keberhasilan rencana Tuhan dalam diri Yusuf. Sampai Yusuf berkata, terima kasih ya, engkau sudah jual saya. Kalau engkau nggak jual saya, katanya, nggak mungkin saya sampai di Mesir. Daud pernah jadi buronan Saul, saudara, bertahun-tahun. Tapi saudara baca dengan teliti,
Kalau Daud tidak pernah dikejar-kejar oleh Saul, saudara, dia nggak pernah dapat, saudara, itu tentara atau prajurit yang berani mati dan loyal di Gua Adulam itu. Itu kan dapatnya di Gua Adulam waktu dia jadi buronan. Nah, saudara, ini pelajaran yang penting bagi kita, penghiburan bagi kita. Gereja Tuhan tuh harus terus maju walaupun di dalamnya mungkin ada orang-orang yang jahat tidak sehati dengan kita. Amin, saudara ya. Karena rencana Tuhan itu tidak pernah gagal karena satu dua orang yang berbuat jahat kepada kita. Nanti saya nggak tahu keadaan saudara bagaimana. Saya tadi pagi melihat ada satu ini, saya video saya nggak bisa tayangkan. Ada satu orang ya, ada satu anak kecil. Kisahnya saudara nanti lihat aja begitu, kisah anak kecil. Dia dipercaya, dia ketemu Yesus. Kemudian Yesus kasih dia salib, saudara. Ya, salibnya kemudian dia pegang salibnya itu. Nah, dikisahkan memang tidak ada omongan banyak, itu kayak Jepang punya, saudara, orang biasa Jepang. Jadi anak ini megangin salib, kemudian Yesusnya pergi. Nah, nggak lama kemudian ada orang yang datang, temannya ngajak main, dia nggak mau lepas itu salib, saudara. Ada orang yang mau piknik, dia diajak juga nggak mau, ya. Dia pegangin salib. Terus ada apa, saudara? Ada angin besar, salibnya mau doyong, saudara, dia betulin lagi. Ada angin, angin puyuh. Terus ada apa namanya, hujan es, ya sampai dia kedinginan. Sampai ketika saya baca ya, cukup panjang juga itu ya, dia jatuh. Ya karena memang dia kedinginan, ada badai, salibnya juga jatuh. Terus ketika dia siuman, salibnya dibangunin lagi sama dia. Dan dikatakan ini orang anak yang setia sampai dia nunggu Yesus jemput dia. Kemudian beberapa menit kemudian saya lihat, tadi kan lama banget begitu, saudara. Lama banget dia pegang itu salibnya, dia pelong, udah kecapean begitu. Kalau kemudian Yesusnya datang, saudara. Yesus katakan, oh kamu masih di sana setia, katanya. Mari ke sini, katanya. Terus Yesus pelong, anak cerita suka duka dia. Wah, waktu saya banyak tantangan, saya nggak pernah lepas itu salib, katanya. Kamu anak begini, kata Yesus. Nanti saudara nontonnya bagus. Ini gambaran dari orang itu jangan pernah tukar Yesus dengan apapun, saudara. Dia harganya begitu mahal, saudara, dihargai juga kan begitu mahal oleh dia. Ya, mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum saya serahkan di balik ini, saudara, Kau tahu hatiku.